Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman. Peran kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer yang mengatur jalannya roda pendidikan, tetapi juga pemimpin pembelajaran yang visioner, inspiratif, dan transformasional. Esai ini merupakan refleksi perjalanan kepemimpinan saya di UPT SDN 10 Makale, sebuah sekolah yang berada di lingkungan pedesaan namun menyimpan potensi besar untuk berkembang. Dengan mengusung filosofi sekolah sebagai tongkonan, sebuah simbol rumah bersama yang mempresentasikan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong dalam budaya Toraja. Saya berupaya menggerakkan seluruh elemen sekolah untuk bersama-sama mewujudkan visi pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing. Nama saya Anastasia Desilawati Patoding. Saya adalah Kepala SDN 10 Makale yang ditugaskan di sekolah ini sejak Agustus 2022 hingga sekarang. Saat ini, saya akan berbagi praktik baik tentang manajemen kepemimpinan sekolah yang saya terapkan di SDN 10 Makale dengan judul Transformasi Sekolah Berkarakter melalui Kepemimpinan Berbasis Nilai Tongkonan. SDN 10 terletak di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Sekolah ini berada di pinggiran kota Makale, tepat di bawah kaki Gunung Sikolong, dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Lingkungan belajar yang tenang dan jauh dari keramaian menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Sekolah memiliki lahan yang cukup luas dan berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar berbasis lingkungan. Sejak Agustus 2022, saya dipercaya untuk memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah setelah sebelumnya mengabdi selama 16 tahun sebagai pendidik. Dalam peran tersebut, saya tidak hanya bertindak sebagai pemimpin dan manajer, tapi juga sebagai penggerak perubahan. Saya menjadi narasumber dalam berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, menginisiasi penyusunan kurikulum operasional pendidikan sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran, serta menggerakkan seluruh ekosistem sekolah agar siap menghadapi transformasi pendidikan. Di masa awal kepemimpinan saya, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan sekolah sebagai dasar untuk merancang strategi pengembangan ke depan. Beberapa tantangan utama yang saya temui di awal kepemimpinan saya yaitu: pertama, kurikulum dan visi sekolah yang tidak dipahami bersama oleh seluruh warga sekolah, bahkan belum dirumuskan secara jelas. Yang kedua, lingkungan fisik sekolah yang jauh dari standar sekolah ramah anak. Tidak terdapat batas fisik yang jelas, area sekolah yang terlihat kumuh dan semraut, serta belum adanya tata tertib dan penegakan aturan yang tegas. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi juga menghambat proses pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Sekolah mengalami kekeringan dan kekurangan sumber air bersih yang layak untuk dipakai. Yang kelima, sumber daya pembelajaran, keterbatasan buku teks dan alat bantu pembelajaran menjadi hambatan. Yang keenam, motivasi belajar siswa yang sangat rendah dan perlu pengembangan dan pengawasan yang insentif dari tenaga pendidik. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua yang sangat minim. Yang kedelapan, kemandirian belajar yang sangat kurang. Yang kesembilan, peran komite sekolah yang sangat tidak aktif sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan. Menghadapi berbagai tantangan yang ada, saya merumuskan sebuah terobosan penting dalam kepemimpinan, yakni menjadikan sekolah sebagai tongkonan. Dalam budaya Toraja, tongkonan adalah rumah adat yang berasal dari kata tongkon yang artinya duduk dan berakhiran an yang bermakna tempat duduk bersama. Filosofi ini mencerminkan nilai musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh karena itu, saya memaknai sekolah sebagai sebuah tongkonan, tempat seluruh warga sekolah duduk bersama untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan terbaik demi kemajuan bersama. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tongkonan, saya merangkul semua pihak, murid, guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, masyarakat sekitar, dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya sebagai satu keluarga besar dengan sikap terbuka,
rendah hati, dan kemauan untuk terus belajar, kerjasama yang kuat dapat terjalin demi terwujudnya visi masa depan SDN 10 Makale yang lebih cerah. Berikut berbagai aksi strategis yang saya lakukan untuk memberdayakan seluruh warga sekolah dan membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Pertama, pembentukan komite sekolah yang aktif. Yang kedua, rapat kolaboratif dengan orang tua siswa. Yang ketiga, pembentukan komunitas belajar Maega. Mendirikan komunitas belajar guru Maega yang berarti elang yang kuat dan tangguh, dengan harapan komunitas ini bisa konsisten dan memiliki komunitas yang kuat dan tangguh sebagai wadah pengembangan profesionalisme pendidik. Komunitas ini melaksanakan kegiatan secara rutin setiap minggu untuk berbagi praktik baik dan solusi pembelajaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi teknologi. Mengadakan pelatihan pemanfaatan perangkat teknologi pembelajaran agar guru mampu mengelola pembelajaran berbasis digital sesuai perkembangan zaman. Kelima, pengembangan kompetensi profesional. Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan di berbagai tingkat kecamatan, kabupaten maupun secara daring. Yang keenam, pembentukan tim kurikulum yang menyusun tim kurikulum dan penanggung jawab kegiatan yang memiliki rencana kerja yang jelas. Ketujuh, perumusan aturan akademik secara umum ataupun khusus di setiap jenjang kelas untuk memastikan murid memiliki kompetensi yang memadai saat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kedelapan, pembiasaan kegiatan positif. Menerapkan pembiasaan harian, mingguan, bulanan seperti kegiatan 5S, ibadah rutin, pentas bakat, dan kegiatan peduli lingkungan. Kesembilan, kegiatan sosial kemasyarakatan. Melibatkan warga sekolah dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi siswa yang sakit atau berduka serta berbagi sukacita dengan masyarakat. Penyelesaian permasalahan bersama melibatkan orang tua, komite, alumni, dan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani secara internal. Yang ke-11, supervisi akademik berkelanjutan. Yang ke-12, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis kearifan lokal, relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Ke-13, pengembangan kurikulum yang adaptif. 14, pemberian motivasi dan apresiasi yang berkelanjutan kepada guru dan siswa untuk mencapai target kurikulum, prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir adalah menjalin kolaborasi lintas sektor, mengembangkan komunikasi dan kemitraan intensif dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, tokoh agama, universitas, pegiat seni, dunia usaha dan industri, TNI Polri, serta alumni dalam mendukung pembangunan sekolah baik secara fisik maupun psikis. Setelah menerapkan praktik kepemimpinan berbasis nilai melalui filosofi sekolah sebagai tongkonan, tantangan yang sebelumnya menjadi hambatan kini mulai teratasi secara bertahap. Visi sekolah yang dirumuskan bersama perlahan mulai terwujud dalam berbagai aspek. Perubahan nyata tampak dari lingkungan sekolah yang semakin bersih, tertata, dan perbaikan sarana prasarana, rehabilitas ruang kelas, serta pembangunan ruang kelas baru. Transformasi juga terlihat dari kompetensi guru yang semakin meningkat melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan komunitas belajar. Hasil belajar peserta didik terus membaik, nilai rapor pendidikan meningkat dari tahun ke tahun, dan prestasi sekolah semakin diakui di berbagai bidang. Nilai-nilai tongkonan yang menekankan musyawarah, empati, dan kekeluargaan menumbuhkan semangat saling mendukung, memperkuat kolaborasi, serta membentuk budaya kerja yang positif di lingkungan sekolah. Saya Agusri Batukada, guru di UPT SDN 10 Makale. Selama kepemimpinan Ibu Anastasia Desilawati Patoding sebagai Kepala Sekolah di UPT SDN 10 Makale, SDN 10 Makale telah banyak mengalami perubahan positif dan prestasi sekolah yang semakin meningkat. Beliau menerapkan kepemimpinan dalam suasana kekeluargaan, baik kepada peserta didik, guru, pegawai, orang tua siswa, maupun kepada segenap stakeholder lainnya. Keberhasilan yang telah diraih bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi semua pihak yang bersatu demi tercapainya visi sekolah. Demikian
Terima kasih, salam dan bahagia.